Hello and welcome. Ini adalah video yang ketiga yang saya akan upload di YouTube. Dan yang ketiga ini saya mencoba untuk share tentang bagaimana belajar bahasa Inggris mandiri. Bisakah? Tentu bisa. Terus bagaimana caranya? Kita ini sekarang sudah hidup di zaman internet. Jadi apapun itu semuanya bisa kita browsing melalui internet. Apakah itu pelajaran, apakah itu kehidupan seseorang, apakah itu ilmu, apakah itu apa saja itu ada di sini. Apalagi masalah bahasa Inggris. Itu banyak sekali pelajaran-pelajaran bahasa Inggris, dari yang tingkat levelnya rendah sampai tinggi, dari yang mudah sampai yang sulit. Itu ada semua. Jadi bisa sekali. Beda dengan zaman saya dulu waktu masih kuliah tahun-tahun 93, 94, itu sulit sekali untuk mendapat materi bahasa Inggris. Untuk mendapatkan audio visualnya aja itu sulit sekali. Cari kasetnya susah. Sekarang semua bisa kita download. Oke. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita nggak bisa belajar secara mandiri. Bisa kok. Lalu bagaimana caranya? Oke. Di sini saya tulis ada 6 step untuk bisa belajar bahasa Inggris secara mandiri. Yang pertama adalah gunakan YouTube ya untuk menonton materi-materi pelajaran bahasa Inggris. Itu begitu banyak sekali channel yang memberikan pelajaran bahasa Inggris. Ya, tonton semuanya. Jangan takut nggak ngerti. Kalau misalnya nggak ngerti dalam satu channel, coba pindah ke channel yang lain. Begitu banyak. Termasuk di dalam channel trik belajar Inggris ini. Oke. Itu yang pertama. Jadi coba setiap hari untuk nonton. Ya, dari YouTube itu sendiri. Nggak ngerti, lompat. Cari ke channel yang lain. Nggak ngerti, lompat. Atau misalnya satu materi, ada satu topik yang kamu nggak ngerti, coba di-compare dengan channel yang lain yang mungkin pembahasannya lebih mudah. Begitu caranya. Itu step yang pertama. Lalu yang step yang kedua yang harus kita lakukan adalah ketika kita nggak tahu sebuah kata, maka searching atau browsing di Google definisi kata tersebut. Misalnya kita nggak tahu kata interesting. Nah, kita searching, browsing, interesting. Ya. Nah, yang kita cari bukan arti dari kata tersebut, tapi definisi kata tersebut. Apa bedanya? Beda. Kalau kita cari arti aja, dia akan hanya memberikan satu arti. Padahal bahasa Inggris itu setiap satu kata itu pasti banyak arti. Tergantung dari situasi dan kondisi. Gitu. Nah, kalau kita searching definisi, ya searching aja definition of atau definisi interesting. Nah, gitu. Nah, nanti yang keluar di sana adalah definisi interesting itu apa, artinya banyak tuh, ntar dikasih tahu. Kemudian nanti dikasihkan contoh kalimatnya kayak gimana, gitu. Nanti penggunanya seperti apa. Nah, begitu. Kalau kita ingin tahu sebuah arti. Ya, jadi tidak hanya lihat artinya, tapi juga kita lihat juga definisi seperti apa. Ya, jadi gunakan Google untuk searching definisi dari arti yang kita tidak tahu. Lalu yang ketiga adalah coba kita cari artikel yang dalam bahasa Inggris tapi disesuaikan dengan hobi kita. Ya, misalnya kita idola NCT, nah, gitu ya. Ya udah, kita cari searching browsing NCT yang memang berbahasa Inggris. Atau misalnya kita suka bola, misalnya kita fans Arsenal, berarti kita cari tuh fans masalah Arsenal, berita Arsenal dalam bahasa Inggris. Atau misalnya kita suka Diego Maradona, gitu kan? Ya kita cari tuh searching ya tentang kehidupan Diego Maradona dalam bahasa Inggris. Mulailah kita membaca sesuatu yang kita suka. Gitu. Biasanya akan lebih mudah untuk belajarnya. Kemudian
ketika kita baca artikel itu, artikel dalam bahasa Inggris, tidak semua kata harus tahu. Jadi kadang kita harus guessing the meaning, kita mencoba untuk menebak maknanya apa, karena dari situasi, karena kita itulah kalau berawal dari kita misalnya cari bacaan yang sesuai dengan hobi kita, seenggaknya itu kita agak familiar kan. Nah, itu membantu kita untuk melakukan itu. Ya, nanti kita akan diasah untuk namanya guessing the meaning from the contextual. Ya, jadi menebak sebuah kata ya, tapi dilihat dari konteks kalimat. Nah, itu nanti ada juga sih pelajaran itu yang akan saya berikan nanti dalam video-video selanjutnya. Jadi bacalah artikel yang sesuai dengan hobi dan keinginan kita dan fokus kepada maknanya. Ini maksud dari artikelnya apa. Udah itu aja. Nggak semua kita harus tahu kata-katanya. Itu. Oke, step yang keempat adalah kita cari di YouTube ya yang berbahasa Inggris, tapi kita sesuaikan juga dengan hobi kita juga. Kalau tadi bilang kita suka hobi dengan NCT, ya berarti kita cari YouTube yang berbahasa Inggris tentang masalah NCT. Misalnya kita hobi dengan bola, ya berarti kita cari YouTube yang berbahasa Inggris tentang masalah bola. Gitu. Jadi dengarkan aja, nggak ngerti jangan fokus kepada yang nggak ngertinya, terusin aja gitu loh. Kita mulai harus membiasakan diri dengan mendengar gitu. Nah, kalau kita mendengar sesuai hobi, seenggak-enggaknya ya makna dari keseluruhannya kita tahu. Ya. Itu yang keempat. Lalu step yang kelima yang harus kita lakukan adalah, nah ini kan kita punya kebanyakan dari kita punya IG, kita punya WhatsApp, kita juga punya Facebook. Nah, mulailah kita menulis caption, ya, status, ya, baik itu di WA, di IG, di FB, ya, menulis apa yang kita mau tulis saat itu, tapi menggunakan bahasa Inggris. Gitu loh. Itu ajang latihan kita untuk menulis. Begitu terus setiap hari. Nah, kemudian yang terakhir adalah latihan setiap hari. Lakukan itu setiap hari. Ya, insya Allah dalam 1 bulan kemungkinan besar kita akan familiar, akan terbiasa dengan bahasa Inggris. Gitu. Ketika kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, untuk mengasah lebih bagus lagi itu lebih mudah. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan suka, kemudian biasa, baru akhirnya expert nanti. Ada pepatah mengatakan practice make perfect. Good luck, see you.